Lasciato depositare tanta polvere, la polvere della mondanità. Bapak, Ibu, kaum muda, dan suster tercinta, selamat malam. Hari ini ada suster. Bapak Ibu yang terkasih, kita bayangkan ada seseorang sekeluarga dari Jakarta mau berkunjung ke Santo Yohanes Pembaptis Ciamis yang tersohor itu. Romo, saya mau ke paroki Ciamis. Siap. Jalannya kemana? Ya sudah, saya share location. Sherlock, ting, ikuti saja, nanti sampai. Oke, siap. Akhirnya mereka jalan menuju Ciamis. Pikirnya sudah ada bekal patokan dari Google Map. Share location tadi, Gereja Katolik Santo Yohanes Pembaptis Ciamis. Maka berjalanlah, naik mobilah mereka dari Jakarta menuju ke Ciamis berbekal peta tersebut. Keluar dari tol, tiba-tiba sinyal mulai error. Waduh, sinyal jelek, susah sinyal. Ini keluar tol lurus, belok, atau kemana ini? Mulai pusing. Akhirnya lihat kiri kanan, oh Ciamis Tasikmalaya, Cileunyi belok kanan. Maka mereka lurus ke arah Ciamis, sudah benar. Keluar Nagrek, tiba-tiba sinyal satu mobil hilang semua. Waduh, ini kemana? Mau lurus atau belok kanan? Akhirnya mereka belok kanan ke arah Garut. Wah, nyasar. Akhirnya berendam air panas di sana. Tidak jadi ke Ciamis. Tidak, akhirnya mereka lurus menuju Ciamis. Terus sampai ke daerah Malangbong. Ini belok kanan atau belok kiri? Karena ternyata sinyalnya hilang lagi. Berdebatlah mereka dalam mobil. Enggak, belok kanan. Enggak, belok kiri. Wah, mereka kebingungan. Ya sudah, belok ke kiri. Waduh, ke arah mana kalau Malangbong belok kiri? Ke arah ya situlah pokoknya. Kesasar. Akhirnya mereka balik lagi. Sudah lewat Tasikmalaya, mereka pusing. Hilang sinyal lagi. Ini sudah sampai di Ciamis ini. Mana gerejanya? Ya sudah, belok kanan. Lurus terus, belok kiri, lurus terus, tembus sampai Cirebon, kebablasan, salah nyasar, putar balik, balik lagi sampai Ciamis, sinyal hilang lagi, lurus saja, ya udah terus nih kemana lagi nih kita nih, hilang sinyal, nggak taunya sampai ke Pangandaran, berenang di sana, nggak jadi ke gereja. Nah, akhirnya mereka kesasar karena hilang sinyal, susah sinyal. Membuat mereka kesasar dan harus mencari jalan ke tempat yang mereka tuju. Jadi bisa kita bayangkan, mau handphonenya mahal, handphonenya murah, kameranya 1 atau 5, kalau nggak ada sinyal, tidak ada gunanya. Nah, kalau kita merefleksikan dalam hidup kita, terkadang kita pun juga seperti itu. Kita tahu yang mau kita tuju yaitu Allah, yang memberikan kehidupan, yang menyelenggarakan kehidupan, dan yang akan menyambut kehidupan yang sudah Dia berikan ke hadiratnya. Kita tahu yang kita tuju ke arah sana. Tapi terkadang ya seperti itu. Sinyal kita kepada Allah itu kadang error, hilang sinyal, sehingga kita salah arah. Kita berpikir kita berjalan menuju dirinya, tetapi karena sinyal kita terganggu, maka kita justru salah arah
salah tujuan. Itulah yang kemudian dinubuatkan oleh Yoel kepada para umatnya yang mendengarkan nubuat dia. Untuk apa? Sekarang berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kalau sadar tujuan kita ke Ciamis, tapi bablas sampai ke Pangandaran, ya sudah, berbaliklah. Tujuanmu bukan ke Pangandaran, tetapi ke Ciamis. Kalau tiba-tiba kita nyasar ke Garut, ya berbaliklah. Tujuan kita bukan Garut, tetapi ke Ciamis. Pun demikian dalam hidup kita. Kalau tujuan kita adalah kepada Allah dan kita tahu kita nyasar, maka berbaliklah. Sekarang berbaliklah, karena tujuan kita bukan ke sana, tetapi ke sini. Nah, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam memulai masa Prapaskah kita diberikan permenungan pertama tentang hal tersebut. Berbaliklah. Sama seperti handphone tadi, kalau tidak ada sinyal, maka tidak ada gunanya, malah justru membuat kita salah jalan. Pun demikian dengan anugerah-anugerah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang begitu berlimpah. Kalau sinyal kita kepada Dia yang di atas tidak ada, error, maka tidak ada gunanya. Seseorang dianugerahi kesehatan, tangan yang kuat, kekar, tetapi digunakan untuk menampar dan memukul istri dan anak-anaknya. Lalu untuk apa kekuatan itu diberikan kepada kita, yang harusnya bisa kita gunakan untuk mencari nafkah dan merawat kehidupan? Kita diberikan anugerah kecantikan, kegantengan, tetapi justru membawa kita kepada kesombongan. Bukan untuk membuat kita semakin bersyukur kepada Tuhan. Lalu untuk apa Tuhan menganugerahkan itu? Allah menganugerahkan kita kesejahteraan, kemakmuran, harta benda, semua fasilitas kehidupan dianugerahkan kepada kita. Tetapi justru membawa kita kepada kesombongan, kepameran. Lalu untuk apa? Karena tujuan kita bukan ke sana, tetapi ke Allah. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, nubuat Yoel sangat bersuara kepada kita dalam mengisi masa pertobatan kita. Sekarang berbaliklah. Jadikanlah semua yang kita miliki ini sebagai sarana kita untuk menuju kepada dirinya. Jangan sampai justru kita kasihkan tujuan kita mau ke Ciamis, tetapi karena di Garut ada air panas, ya sudahlah, nggak jadi ke Ciamis, ke Garut aja berendam. Lalu kita asik, tujuan kita harusnya kepada Allah, karena ternyata yang diberikan dunia menyenangkan, membuaikan, ya sudahlah, lebih baik kita berbahagia, bersuka cita, meninggalkan tujuan kita kepada Allah, bersenang-senang di dalam dunia. Permenungan yang pertama. Permenungan yang kedua ditampakkan oleh Yesus dalam khotbahnya di bukit ketika bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana caranya agar kita memiliki sinyal yang kuat kepada Allah, yang kokoh, yang mantap, yang tidak terhalang oleh apapun juga, agar apa yang kita miliki ini memang sungguh dapat mengarahkan kita kepada dirinya. Yesus menyampaikannya kepada para pengikutnya, yang menjadi keutamaan Injili yang senantiasa ditawarkan setiap kali kita memasuki masa Prapaskah. Cara untuk menguatkan sinyal kita kepada Allah. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu hidup doa. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat. Tetapi kamu kalau mau berdoa, tutuplah pintu kamarmu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, hidup doa menjadi salah satu bentuk upaya yang bisa kita perjuangkan selama masa Prapaskah ini, agar sinyal kita kepada Tuhan itu tetap kuat, tidak terhalang, tidak error. Hidup doa secara pribadi, secara berkomunitas dalam ekaristi, hadir di gereja, maupun ekaristi secara streaming, mengikuti kegiatan-kegiatan rohani secara virtual, mencoba untuk setia dalam jalan salib setiap hari Jumat, mengikuti
novena, devosi secara pribadi maupun dalam komunitas, menyediakan waktu dan diri untuk pengakuan dosa. Itu adalah salah satu bentuk hidup doa yang bisa kita perjuangkan dalam masa Prapaskah. Yang kedua, selain doa adalah pantang dan berpuasa, seperti yang disampaikan oleh Yesus. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu, tetapi cucilah mukamu, minyakilah kepalamu, supaya engkau tidak dilihat sedang berpuasa. Maka pantang dan puasa menjadi keutamaan yang kedua yang bisa kita perjuangkan untuk menguatkan sinyal kita kepada Allah. Puasa, makan kenyang 1 kali sehari, terutama diwajibkan pada hari Rabu dan Jumat Agung. Lalu berpantang sesuai dengan kelekatan dan keinginan kita kepada dunia yang seakan-akan begitu lekat dan sulit untuk kita lepas. Kita bisa menentukan sendiri kelekatan kita itu ada pada hal apa. Contoh, sehari saya ngerokok 1 bungkus. 1 bungkus berapa batang? 16? 16. Mungkin selama masa Prapaskah saya akan pantang merokok. Artinya apa? Kalau dengan merokok kan kita begitu lekat dengan rokok ketimbang kelekatan kita dengan Tuhan. Ngerokok sehari bisa berapa belas kali? Kita sehari boro-boro berdoa sampai 16 kali. Maka mungkin nanti selama masa pantang puasa, ya sudahlah, saya ganti rokok dengan berdoa Bapa kami misalkan. Ambil rokok, aduh gak boleh dibakar, ya udah Bapa kami yang ada di surga, gak jadi ngerokok. Sebagai ganti saya lekat pada rokok, sekarang saya mau lekat pada Tuhan. Atau mungkin kita bisa memilih pantang kita yang biasanya suka nyewotin orang-orang, marah ke orang-orang, sehari 3 kali, seperti makan, ya bolehlah kita jadikan kesempatan masa Prapaskah untuk mencoba melepaskan kelekatan kita dari emosi dan amarah kita yang sulit untuk kita kendalikan. Atau mungkin kita mau berpantang dan berpuasa teknologi. Sehari berapa belas jam kita bertemu dengan internet. Mungkin ada saatnya di mana jam-jam tertentu saya mau meletakkan ikatan saya kepada media sosial dengan berdoa. Kita bisa memilih pantang dan puasa kita sebagai cara untuk menguatkan sinyal kita kepadanya. Dan keutamaan yang ketiga yang bisa kita perjuangkan adalah amal kasih. Berbagi apa yang kita miliki untuk mereka semua yang jauh lebih membutuhkan kepada kita. Beramal, berdonasi, menyisihkan apa yang kita miliki untuk mereka. Gereja selalu memberikan fasilitas yang paling mudah lewat aksi puasa pembangunan yang bisa kita upayakan dan kita ajarkan kepada anak-anak kita. Lewat celengan APP misalkan. Kita bisa mengajarkan kepada anak kita, kamu uang saku 5.000. Kamu belajar untuk berdonasi, bersedekah, beramal 1.000 ya. Dengan ditabung. Karena ini kamu gunakan untuk mereka yang membutuhkan. Kepekaan itulah yang nantinya akan diwujud nyatakan oleh Yesus sendiri. Dia mengamalkasihkan hidupnya, memberikan dirinya, nyawanya disalib untuk kita. Maka Bapak dan Ibu yang terkasih, mari kita bersyukur atas masa Prapaskah yang sudah kita mulai pada hari ini hingga 40 hari ke depan. Semoga kita sungguh bisa mengisinya dengan keutamaan rohani yang tepat dan terbaik, dan berjuang agar sinyal kita kepada Tuhan itu tetap kuat dan kokoh lewat pertobatan kita. Kalau kita sadar kita salah jalan, maka berbaliklah. Setelah berbalik, mari kita jaga, kita rawat, dan kita perjuangkan kedekatan kita dengan Tuhan lewat ketiga keutamaan tersebut. Hidup doa kita, pantang puasa, dan amal kasih kita. Mari kita hening sejenak.